Terima kasih buat para pendukung aku yang banyak duitnya. Dengar ya suara Tasa yang tidak berkualitas ya. Yang pantas Tasa juara 1. Oh. Luar biasa. Yang lain baru mau liburan Mbak, kalau udah balik ke Jakarta Mbak, emang ngindarin keramaian atau gimana? Ya kan ada beberapa. Pemirsa Indohot 2, Sobat Indohot 23. Kabar ini benar-benar bikin Inul Daratista dan publik tak bisa berkata-kata. Setelah April hanya finish sebagai juara 3D7, justru kabar mengejutkan muncul. Honornya melonjak drastis dan disebut-sebut bikin dunia dangdut geger. Undangan manggung berdatangan, angka penawaran naik tajam, dan publik pun bertanya-tanya, kenapa justru juara 3 yang paling diburu? Aku sudah bilang, yang pantas juara 1 itu adalah Valen. Kenapa Valen? Valen followernya Valen sudah banyak sekarang, 2,5 juta dia. Sedangkan followernya Tasa masih belum 2 juta dia. Itu menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia lebih suka sama Valen deh yo. Taruh kalau nungkur yo. Coba nih. Lagi dan lagi April bikin nangis. Itu masa penyambutan harusnya bikin bahagia. Kenapa April lagi dan lagi bikin nangis? Udah gitu nyanyi lagu Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini versi sempurna. Udah ngena banget emosinya. Soima ampe greget, ampe jorogin Coach Meli dong. April, lagi dan lagi kamu bikin nangis sih. Siapa yang di sini nangis juga? Lihat performnya April dan lihat masa lalunya April dan masa kininya April yang sudah berjaya diputer lagi. April juga di sini tuh public speakingnya tuh bagus banget dia loh. Cara bicaranya bagus banget, Heran. Salut sama April. April, kamu layak. Kamu layak bahagia. April, cincah. Kamu sukses bikin kita nangis lagi dan lagi. Mungkin aku adalah orang yang gak kecewa ketika Valen dapat gelar juara 2 pada waktu itu. Sedih enggak? Apalagi aku tuh sportif banget, kalau misalkan suka dengan DA7 ya aku suka semuanya. Karena pada dasarnya DA7 ini adalah yang terbaik dari segala yang terbaik. Bukan cari aman, tapi itu realnya aku seperti ini. Kalau aku support sampai akhir berarti itu emang layak. Orang-orang gak perlu tahu aku, dan aku juga gak butuh validasi. Ya sebagai sejatinya manusia biasa aja lah. Ya karena aku bisa hadir dan ada untuk Valen itu dari awal final audisi hingga grand final top 2. Dan itu udah sangat bangga banget ya terhadap brotherku yang satu ini, bangga banget. Jauh dari sebelum ada virtual gift, jauh dari itu semua. Jadi aku ngerasa bangga. Gak ada hati kecil kecewa terhadap apa yang udah didapat oleh Valen. Valen gak pernah tersenggol, makanya itu aku gak pernah kecewa sama sekali. Meskipun di luar sana mungkin banyak yang kecewa, tapi dari beribu-ribu jutaan fans Valen, aku adalah orang yang gak kecewa sama sekali. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Valen, April, dan Tasya ya. Nah ini ada beberapa yang harus kita lihat ya. Yang info selanjutnya itu baru kali ini sang juara mendapatkan banyak sekali kritikan guys, yaitu maksudnya mungkin Tasya kali ya. Nah ini infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya apa guys? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya. Kira-kira update terbaru seperti apa nih? Kita lihat bareng-bareng, kita reaction, kita komentari di setiap video-videonya. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Yuk kita langsung simak dan kita komentari, kita reaction guys bareng-bareng ya. Juara Akademi yang menuai banyak sekali kritikan dari para pencinta dangdut Indonesia. Menurut mereka dia mendapatkan virtual gift dari seseorang yang jejaknya sulit untuk diketahui, bahkan tidak ditemukan di internet. Baru kali ini dalam sejarah Akademi sang juara. Waduh, baru kali ini ya katanya sang juara tapi malah dapat hujatan. Pertama lebih banyak mendapatkan hujatan tinimbang pujian. Waduh, Tak banyak yang tahu, di balik senyum dan suara merdunya, April menyimpan luka masa lalu yang memicu panic attack. Kondisi itu mulai terlihat saat di asrama, diduga dipengaruhi pengalaman pahit dan perundungan sejak kecil. Meski begitu, April tetap berjuang tampil kuat, dukungan orang terdekat dan empati publik pun mengalir, mengingatkan bahwa setiap perjuangan punya cerita yang tak selalu terlihat. Waduh. Indonesia udah tahu, bahkan dunia itu udah tahu yang namanya juara 1 itu paling terbaik, udah paling terbaik daripada yang terbaik. Apa mau didebatin?
namanya juara 1. Masa suaranya kalah sama juara 2, juara 3? Ya aneh. Ya udah pasti namanya juara 1 udah pasti yang terbaik, daripada 2, daripada 3, apalagi daripada 4, apalagi daripada 5. Ada yang baru lagi guys, ini Valen masuk ke kategori selebritis paling sosmed. Nih buat teman-teman ya, sahabat Valen, kalian harus share atau saling tautan ya video ini supaya banyak yang like dan tahu ya kalau Valen masuk nominasi ini. Ayo teman-teman, buruan, ini baru banget nih, masih hangat. Waduh, masih hangat. Nih, sebelah kiri ada April ya. Tuh. Tugas antusias penontonnya. Bapak-bapak banyak juga ya. Aku kira cewek-cewek. Waduh guys, tuh ya, rame banget ya. Aku sering banget kan ngintip-ngintip followersnya para Akademi 7 dari top 10. Tapi kok aneh ya, serius ini tuh aku tuh bertanya, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud lain ya, please jangan kalian hujat saya. Saya cuma bertanya, tapi kok kenapa followers Tasya itu kok semakin menurun ya? Lihat nih guys. Serius loh, saya hanya bertanya, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud lain, cuman aneh gitu loh. Waktu itu sudah tembus di 920.000 followers, tapi kok tiba-tiba sekarang menurun nih di angka 691,7 ribu. Kok follower bisa menurun? Bisa sih sebetulnya, followers bisa menurun kalau banyak orang itu yang nge-unfollow kita. Karena saya pun pernah mengalami dulu, follower saya itu sampai 75.000. Nah, karena saya waktu itu nggak aktif di TikTok, tapi tiba-tiba follower saya itu menurun sampai ke 65.000. Nah, kalau itu saya paham. Saya pahamnya itu karena banyak banget yang unfollow saya. Apakah ini pun sama gitu? Banyak yang unfollow lagi. Jadi followersnya Tasya itu menurun. Ya coba deh yang tahu komen. Serius saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuman bertanya aja. Karena ini tuh ada kayak keanehan gitu. Kok tiba-tiba langsung merosot lagi followersnya Tasya itu. Ya yang tahu coba deh komen. Waduh. Min, Valen mau kesalip di kategori kolaborasi yang dramus. Ya namanya juga kompetisi. Kalau Valen terus yang unggul ya namanya bukan kompetisi. Adain aja sendiri gitu kan. Tugas kita ya udah like. Kalau misalkan kalian pengen effort banget ya beli like, boom like gitu. Minimal ya buat kalian yang kemarin gak ngasih virtual gift. Nah sekarang fungsi dan gunanya kalian yang pernah ngasih virtual gift kemarin, gunanya sekarang beli boom like, beli. Ya itu kan curang, sah. Yang penting satu akun satu like. Gak ada aturannya, gak ada. Bebas apapun itu caranya kalian lakuin dah ya. Yang penting kalian sportif, jangan saling hujat, itu aja sih. Kalau misalnya Buat Valen, selamat ulang tahun yang ke-19 tahun, semoga makin bersinar, sehat paling. Amin, terima kasih Bang Maulana ya. Sahabat Valen ya, terima kasih. Biasa yang luar biasa. Tretan Valen di A7 bukan sekedar peserta biasa, tapi bukti bahwa mimpi besar lahir dari suatu kesederhanaan. Suatu kesederhanaan ya. Tulus, perjuangan jujur, dan ketulusan yang tentunya sampai ke hati kita. Sekarang kita bersatu Tretan untuk bisa memberikan dukungan secara nyata. Caranya sangat mudah dan juga gratis. Pertama, follow akun Indosiar. Yang kedua, cari postingan nominasi. Yang ketiga, like foto Valen DA7. Satu akun sama dengan satu vote ya Tretan.
Tuh ya, satu akun sama dengan satu vote ya. Periode vote sampai 15 Januari 2026. Saat ini juga, ini hari terakhir. Vote sebanyak mungkin guys. Tuh. Hai, kali ini aku mau ngomong Ntar ini Valen di A7 dicap sombong katanya guys. dari Valen di A7. Banyak di luaran yang berkomentar kalau Valen itu orangnya songong, sombong, gitu ya, banyak. Jadi netizen tuh ada yang beberapa yang mengomentari gitu. Padahal kalau menurut aku si Valen ini bukan songong atau sombong, tapi bawaannya dia itu memang seperti itu. Bawaannya itu seorang remaja yang apa ya, energi gitu. Terus dia orangnya tuh apa ya, pokoknya penuh ceria, keceriaan. Jadi nggak ada, kalau aku lihat, aku pribadi, aku kalau menilai Valen itu nggak ada yang sombongnya, nggak ada songongnya, tapi lebih ke memang bawaannya dia seperti itu, lebih ceria, lebih ke seusianya dia lah, ya kan. Terus ada lagi yang bilang Valen tuh udahlah nggak apa-apa, banyak kok yang seusia Valen merokok. Tuh guys ya, itu dia guys infonya terkait Valen, April, dan Tasya. Mungkin kalian punya komentar atau reaction ya, kira-kira apakah benar Valen ya diduga-duga ya, nih dibilangnya dicapnya sombong, apakah benar? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar yang pernah ketemu langsung mungkin ya, secara tatap muka. Karena kalau di sosmed kan kita mungkin nggak mengenal dengan baik, tapi kalau mengenal secara langsung bisa tahu sifat orang tersebut gitu ya. Tapi kalau dari media kita nggak tahu gitu guys, kita nggak bisa mengejudge ya seseorang dengan dilihat dari media sosial, tapi lihat dulu secara langsung apakah dia orangnya seperti itu gitu ya. Terkadang di depan media terlihat seperti apa gitu, sombong apa-apa, tapi kan di balik itu kita nggak ada yang tahu gitu guys ya. Saya tahu orangnya baik hati, sederhana gitu ya. Kita bawa alam sini ya, bukan berarti aku bilang begini si Valen sombong gitu ya, tapi kita nggak tahu sifat seseorang itu seperti apa gitu guys ya. Jadi jangan asal ngejudge dulu gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.